Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa rizqna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah terhadap matan Bidayatil Hidayah. Ini sudah lama saya tidak membacanya, insya Allah kita coba lanjutkan. Halaman 83. Memasuki tentang adabus shalah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adabus shalah. Ini adalah adab-adab sholat. Artinya, al-matlubatu fiha. Sesuatu yang dianjurkan dalamnya sholat. Jadi, adab sholat di sini beliau mengartikan matlubat. Sesuatu yang memang dianjurkan dalam sholat. Baik rukunnya, sunnahnya, ab'annya, hayatnya, dan semuanya. Ya, karena juga tujuan mengetahui mana fardu, mana sunnah, bukan untuk ditinggalkan, justru untuk dilakukan semuanya. فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان ومن الستر العورة من السرة إلى الركبة فاستقبل القبلة. Bila engkau telah selesai dari bersuci dari hadas. Nah, maknanya al-asghari wal akbari. Bila engkau telah selesai dari bersuci dari hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudhu, hadas besar dengan mandi junub. Wa min taharatil khabasi, dan selesai dari bersuci dari najis. Khabas kita baca dengan bifat hatta ini, dengan fathah kha dan ba, ain najasi atau najisi. Sudah bersuci dari najis, alladzi la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan darinya najis. Walaupun najis yang dimaafkan tidak disyaratkan bersih tempat pakaian dari najis tersebut. Nah, cuma kalau bersih lebih bagus lagi kan, namanya juga najis. Intinya bersih dari najis, najis yang tidak dimaafkan. Nah, sesudah selesai bersuci dari najis fil badani pada badan, hatta dakhilil fami, hingga di dalam mulut juga harus dihilangkan najisnya. Wal anfi, hingga di dalam hidung, wal aini, di dalam mata, wal uzuni, dan di dalam kuping. Perkara najis perkara berat. Karena itu dalam mata sekalipun yang makruh ya, makruh kita basuh mata ketika wudhu, namun kalau ada najisnya diwajib. Wasiabi, sesudah suci dari najis pada pakaian, siap ini pakaian yang kita pakai, wa ghairiha, dan lainnya siap. Nah, atau lainnya pakaian atau lainnya badan dan pakaian. Itu yang lebih dekat aja, wa ghairiha, lainnya pakaian, mingkul limahmulin mulaqin lahu, dari setiap yang dibawa lagi yang melekat baginya seorang. Apapun yang berhubungan dengan kita dalam sholat disyaratkan harus bersih suci dari najis. Wal makanil ladzi yusalli fihi, dan setelah selesai bersuci dari najis pada tempat yang sholat ia seorang padanya tempat. Wamin sitril aurah, dan selesai dari menutup aurat, minas surati ila rukbati, dari pusar hingga lutut. Kalau pusar lutut berarti kita tahu auratnya laki-laki baik merdeka ataupun budak, dan aurat budak ya. Kama hiya lirrajuli hurran kana au abdan. Sebagaimana yang dianya aurat itu bagi laki-laki, merdeka adanya laki-laki atau hamba. Nah, yang jadi poin pentingnya yang mana? Fastaqbilil qiblah. Bila engkau telah selesai dari bersuci dari hadas, bersuci dari najis, fastaqbilil qiblah, maka menghadaplah kamu akan kiblat, bisadrika, dengan dadamu. Jadi yang wajib menghadap kiblat dalam sholat dengan dada ya, bukan dengan muka. Artinya kalau kita palingkan muka, nggak batal sholat walaupun itu makruh. Kiblat, ainaha, maksudnya innya kiblat, bukan arahnya. Mutlakan nisbah mutlak fil qurbi yakinan wa fil bu'di dhanna. Nah, jadi menghadap innya kiblat nisbah mutlak, pada dekat nisbah yakin, pada jauh nisbah dhan.
Artinya kalau kita di dekat Ka'bah, yakin benar kita menghadap kiblat. Kalau jauh berarti kita dzan mengharap kiblat, bukan mengharap arah kiblat. Artinya seperti di kita kiblat di arah barat, nggak boleh kita asal menghadap ke barat. Udah, nggak harus memang kita cari kiblat. Tentunya ada ilmunya, ada ilmu cara melihat kiblat dan akurat, akurat, nyambung pasti ketemu innya. Wa indal imami Abi Hanifah at-tawajjuhu yakunu bijuz'in min qa'idati musallasin. Dan di sisi Abi Hanifah rahimahullah, bermula menghadap kiblat itu ada ia dengan satu bagian dari kaidati musallasin, dari fondasi yang segitiga. Menghadap itu ada ia dengan satu bagian dari pondasi segitiga. Nanti Ka'bah ada gambar di depan ditarik bisa jadi segitiga. Yang penting menghadap bagian itu udah. Jadi lebih ringan menurut Abi Hanifah. Wa indal imami Malik al-qiblatu hiyal jihadu mutlakan fil qurbi wal bu'di. Dan di sisi Imam Malik bermula kiblat dianya kiblat itu arah nisbah mutlak. Yang penting ke arah kiblat, arah barat. Di dekat dan di jauh. Mau dekat mau jauh sama saja, yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Ini lebih ringan lagi. Wa indal imami Ahmad, dan di sisi Imam Ahmad hiyal ainu fil qurbi wal jihadi fil bu'di. Dianya kiblat itu ain pada dekat, itu jihad pada jauh. Imam Ahmad tafsir, kalau dekat mesti menghadap in, kalau jauh boleh menghadap arahnya. Ya. Kesimpulannya, famadhabu Abi Hanifah ta'awsa'u fi amril qiblati. Maka bermula madhab Abi Hanifah itu lebih luas dalam urusan kiblat. Wa ba'dahu madhabu Malikin. Dan sesudahnya madhab Abi Hanifah itu madhab Malik. Madhab Malik tingkatannya, ringannya di bawah madhab Abi Hanifah. Artinya jihad. Wa ba'dahu madhabul imami Ahmad, dan sesudahnya madhab Imam Malik itu madhab Imam Ahmad, yaitu tafsil ya tadi. Kalau dekat in, kalau jauh jihad. Wahwal mutawasitu, dan dianya madhab Imam Ahmad itu yang pertengahan. Wa ba'dahu, dan sesudahnya madhab Imam Ahmad itu itu madhabul imam Syafi'i, itu madhab Imam Syafi'i rahimahullahu jami'an. Nah ini madhab Imam Syafi'i ketat di bidang kiblat. Wahwa adyaku, dan dianya madhab Imam Syafi'i itu lebih sempit. Li'annahu la budda minal aini indahu mutlaqan. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu, atau karena bahwa sungguhnya menghadap itu tidak boleh tidak daripada in di sisinya Imam Syafi'i nisbah. Jadi Imam Syafi'i harus menghadap innya. Mutlak artinya fil qurbi wal bu'di. Baik di dekat Ka'bah atau di jauh tetap harus menghadap in. Cuma bedanya kalau di dekat yakin, kalau jauh bisa secara dhon. Wa kadza fi fatawal Khalili, demikianlah terdapat dalam kitab Fatwa Khalil. Summa raaitu nassan fi fiqhi madhabi Abi Hanifah. Kemudian saya melihat akan satu nas yang ada ianya nas dalam fikih mazhab Abi Hanifah. Bahwa dianya nas itu qauluhu, ucapannya Abi Hanifah. Nah, karena ini fikih mazhab Abi Hanifah, ada kemungkinan berarti ucapan Abi Hanifah kan? Atau pengikut-pengikut Abi Hanifah. Apa nasnya? Falawin harofa anil aini inhirafan la tazulu minhul muqabalatu bil kulliyati jaza. Maka jikalau melenceng ianya seseorang dari in kiblat akan sebagai melenceng. Inhiraf maksudnya sedikit berpaling ya. Falawin harofa, jikalau berpaling ia dari in akan sebagai berpaling. Berpaling yang la tazulu minhu. Nah, ya. Yang tidak hilang darinya berpaling oleh muqabalah. Jikalau berpaling ya seorang dari in akan sebagai berpaling yang tidak hilang darinya perpalingan oleh menghadap dengan seluruhnya. Siap boleh iya. Artinya ketika agak ke kanan dikit atau agak ke kiri, namun masih dianggap menghadap ke arahnya. Ya, karena walaupun kita miring sedikit, kan masih bisa disebut menghadap benda yang ada di depan kita. Boleh menurut Imam Abi Hanifah. Kalau bergeser ia dari in, bergeser yang tidak hilang dari bergeser itu oleh mukabalah dengan seluruhnya. Artinya bukan berarti nggak kena sama sekali, masih ada bagian yang terkena masih boleh. Nah, maka saya juzut tayamunu awit suruh, maka bolehlah oleh agak ke kanan atau agak ke kiri. Kenapa? Alasannya boleh.
Walaupun agak ke kanan ada ke kiri, tetap masih ada menghadap. Lianna wajhal insani bimuqawwisin ya. Karena bahwa sungguh wajah manusia itu bimukawis apa kita baca? Karena bahwa sungguh wajah manusia itu bimukawwas ya, itu agak melengkung. Melengkung, wajah manusia akan melengkung ya, nggak datar. Nah, kenapa masih tetap menghadap? Ini alasan sesudah alasan. Boleh agak ke kanan atau ke kiri. Kenapa boleh ke kanan? Karena wajah manusia itu agak melengkung. Walaupun dia ke kanan ke kiri masih tetap menghadap juga. Kenapa? Li'annahu ya buka syai'un min jawanibi wajhih. Karena sungguh hal dan syai'an itu masih tersisalah oleh sesuatu dari sisi-sisi wajahnya seinsan. Hal keadaan wajah itu yang menghadap ya bagi kita. Walaupun kita agak miring ke kanan ke kiri menurut Abu Hanifah, karena wajah kita melengkung pasti bisa dianggap menghadap sedikit. Nah, saya juga kurang paham ini. Nah, udah begitu aja. Wazalika inda ziyadatil bu'di minha. Demikian tetap masih walaupun agak ke kanan ke kiri masih ketemu ada bagian yang menghadap. Demikian itu inda ziyadatil bu'di minha. Ketika tambah jauh darinya kiblat. Kiblat kan Ka'bah kota gitu ya. Makin jauh berarti makin ada peluang untuk kita bisa menghadap. Kecuali benda kota itu di depan kita misalkan. Begitu kita ke kanan pasti barangnya jadi nggak menghadap. Tapi kalau jauh jarak ada kemungkinan masih tetap menghadap. Falau ja'alal ka'bata an yaminih au yasarih. Maka jikalau menjadikan ia akan Ka'bah di sebelah kanannya, au yasarihi atau sebelah kirinya, fala yajuzu bil ittifaq, maka tidak boleh ia dengan sepakat. Enggak boleh. Artinya nggak ada bagian dada kita yang mengenai Ka'bah. Ka'bah sebelah kanan kita atau Ka'bah di sebelah kiri. Berarti kita tidak menghadap Ka'bah namanya. Ya, kenapa tidak boleh idza syakka hina idzin? Karena tidak diragukan ketika itu Ka'bah di kanan kita atau di kiri, fi khurujihi pada keluarnya seseorang anil jihad dari jihad bil kuliah dengan seluruhnya. Berarti kita nggak menghadap jihad Ka'bah. Kita berdiri di depan Ka'bah tapi Ka'bahnya di sebelah kanan. Artinya dada kita nggak menghadap Ka'bah. Ya, karena sesungguhnya seseorang itu lam yaka tidak berada ia fima baina ini karena sesungguhnya seseorang itu tidak berada ia pada ma yang ada ia antara dua garis mengqaidati musallasin daripada fondasi yang segitiga. Wahadhihi suratuhu bermula ini pondasi itulah gambarnya. Wahadhihi suratu ini adalah gambarnya. Gambarnya kita lihat nih gambar. Nah ini gambar. Kalau ditarik segitiga yang penting masih menghadap bagian garis-garis ini udah kita berada di sini menghadap tengah boleh atau menghadap pinggir-pinggir juga masih dianggap menghadap kiblat kan? Nah, tapi ya begitulah saya kurang paham ini tentang cara melihat kiblat. Ya, jadi ini halaman ini satu halaman ini harus saya lewatin ini. Ini nanti mungkin teman-teman semuanya bisa mencari ada jam matahari atau cara melihat kiblat secara manual di YouTube banyak yang mempraktekkannya. Cuma saya kurang paham caranya pakai jam matahari. Nah, yang penting kita sholat menghadap kiblat. Oke, ini lewat ini insya Allah pada waktu lain kesempatan akan kita baca kembali di bagian cara melihat kiblat ini. Ini lewat satu halaman. Nah, kita lanjutkan ke sini. Qaiman. Fastaqbilil qiblata qaiman. Maka menghadaplah kamu ke kiblat hal keadaan kamu itu yang berdiri. Bil i'timadi 'alal qadamaini au ahadihima. Berdiri dengan bertumpu kepada dua kaki atau salah satu keduanya dua kaki. Maksudnya berdiri sholat itu kita bertumpu, tenaganya ada di dua kaki kita. Ya, bukan digantung sebelah maksudnya. Au ahadihima atau bertumpu di atas salah satu keduanya dua kaki. Boleh bertumpu salah satu dua kaki kalau satu kakinya sakit atau ada uzur misalkan. Nah, karena kalau nggak ada uzur nggak boleh dalam kitab Yanah misalkan dalam kitab Irsyadul Infaq juga nggak boleh kan? Nggak boleh kita sholat menyerupai hewan kalau kita gantung sakit satu kaki itu kan seperti bebek berdiri ya hewan-hewan lain juga. Jadi bertumpu kepada dua kaki atau salah satu kedua kaki bila uzur. Muzawijan baina qadamaika hal keadaan engkau itu yang merenggangkan antara dua kakimu. Kita renggangkan kadar sejengkal. Bagaimana cara membaca muzawijan? Muzawijan ini kita baca
Bizai fal alifi sumal jimi dengan zai, alif, kemudian jim. Muzawijan. Kama fil ihya sebagaimana yang ada dalam kitab ihya. Jadi Imam Ghazali dalam kitab ihya menulis juga muzawijan. Apa artinya kalau muzawijan? Ai ja'ilan lahuma musamitan. La tataqaddam ihdahuma alal ukhra wala tastarkhi anha. Artinya hal keadaan kamu itu yang menjadikan bagi keduanya dua kaki akan yang sejajar. Artinya rata ya, nggak maju ke depan satu maju satu mundur enggak. Hal keadaan kamu itu yang menjadikan bagi keduanya dua kaki akan yang sejajar. La tatakadam tidak engkau dahulukan akan salah satu keduanya dua kaki di atas yang lain, enggak satu maju, cukup belakang. Wala tastarhi anha dan tidak engkau kendorkan. Tastarhi mengendorkan, tidak engkau kendorkan darinya salah satu. Tidak engkau kendorkan darinya salah satu. Darinya salah satu. Maksudnya tidak engkau kendorkan, tidak semacam agak tergantung gitu ya. Nah, enggak tergantung kakinya. Au bilhail muhmalati. Ini atau muzawijan ini kita baca bilhail muhmalah. Nah, berarti muzawihan, muzawihan ya. Au bilhail muhmalati atau dengan ha yang muhmalah, dengan ha yang enggak ada titik fi akhirih pada akhirnya. Artinya muzawihan. Kalau muzawihan apa artinya? Mubidan. Wahada wal ansab bermula ini itu dianya ini itu yang lebih munasabah. Nah, jadi berarti tadi kalau muzawijan tidak kita arti menjauhkan ya. Muzawijan artinya jailan. Nah, hal kadang kamu itu yang menjadikan bagi keduanya dua kaki akan yang sejajar. Nah, akan yang sejajar. Arti sejajar berarti benar juga. Sejajar maksudnya ujung kaki kita nggak maju ke depan, nggak maju, nggak satu ke belakang. Bukan membicarakan tentang renggang ya, tentang renggang kadar jengkal bukan. Jadi muzawijan maksudnya sejajar ya. Ujung kaki kita atau tumit belakangnya sejajar. Kalau kita baca muzawihan dan ini lebih munasabat kata Syekh Nawawi artinya bumaidan. Hal keadaan kamu itu yang menjauhkan antara keduanya dua kaki. Biar kadar siberin dengan kadar sejengkal. Nah ini baru. Kalau kita baca muzawihan baru mubaidan ya. Jarak kadar sejengkal. Kalau kita baca muzawijan berarti depannya yang rata, tidak lebih. Nah, maka menghadaplah kamu ke arah kiblat hal karena kamu itu yang berdiri lagi yang merenggangkan antara dua kakimu. Bagaimana merenggangkan? Nah, makanya beliau menyatakan lebih munasabat di sini maknanya menjauhkan atau merenggangkan karena ada taswir bihaitsu la tadummuha. Tadummuhuma dengan sekira-kira tidak engkau gabungkan, tidak engkau dempetkan akan kedua dua kaki ya. Tidak kita dempetkan. Waqad naha Rasulullah sungguh telah melarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anis sofani wasofadi fi sholat dari sofan dan sofat dalam sholat. Apa arti sofat? Fasofadu waqtiranul qadamaini ma. Bermula sofat dianya sofat itu berbarengan kedua kaki bersamaan. Artinya rapat, rapat kaki kita ya, dempet. Mata kaki dan mata kaki dempet. Itu namanya sofan, dilarang. Itu namanya sofat. Wasofanu huwa raf'u ihdar rijlaini. Bermula sofan, dianya sofan itu mengangkat salah satu dua kaki ya agak kegantung dikit. Nah, itu juga dilarang. Maju nggak rata juga dilarang. Oke, kita ambil matan-matan dulu. Artinya kita sholat menghadap kiblat. Wastawi qaiman, tegaklah kamu hal kadang kamu itu yang berdiri. Maksud tegak di sini wastawi binasbil fiqar. Tegaklah kamu dengan menegakkan tulang punggung. Tulang punggung kita tegakkan, kita berdiri. Tulang punggung yang tegak. Kepala bagaimana? Wa ammar ra'su fal afdalu itraquhu. Adapun bermula kepala, maka yang lebih utama itu menundukkannya kepala. Li'annahu aqrabu lil khusyuk. Karena bahwa sungguhnya menundukkan kepala itu lebih dekat bagi khusyuk. Wa aghaddu lil basari dan lebih lebih bisa menjaga bagi pandangan ya. Karena arah pandang kita tertuju kepada tempat sujud, nggak banyak yang kita lihat sehingga pikiran nggak kacau. Ya.
Wa ba'da istiwa'il qiyam, dan sesudah kita tegak berdiri, Iqra, baca olehmu, Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca surat An-Nas. Kenapa tahasunan? Tahafudhan biha, karena menjaga diri, membentengi diri, atau tahafudhan untuk menjaga diri dengannya qiraah surat An-Nas, bihadhihi surah, untuk menjaga dengan ini surah minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang nah, nah ini dia. Wahdur qalbaka ma'an tafi, dan hadirkan olehmu akan hatimu pada ma yang bermula engkau itu di dalamnya ma. Hadirkan hatimu pada ma yang bermula engkau itu padanya ma. Artinya fokus. Hadir hati di sini fokus kepada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ini sedang mengerjakan sholat, mikirin sholat. Ya, enggak mengingat yang lain. Kita lihat nanti. Wahadah wal musamma bil khusyuk, bermula ini hadir hati itu lah yang dinamakan dengan khusyuk. Wa farrighhu minal waswasi, dan kosongkan olehmu akan ail qalba. Wa farrighhu ail qalba, kosongkan olehmu akan hati dari waswas. Hati waswas, hadisin nafsi, dari goresan bisikan-bisikan jiwa. Artinya apa namanya? Jangan kita mikirkan yang lain-lain. Kosongkan hatimu dari waswas, hadisin nafsi, dari lintasan-lintasan pikiran. Hmm. Li'anna tafriga a'wanu 'alal khusyuk. Kenapa dianjurkan mengosongkan pikiran dulu? Artinya jangan kita ingat hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat. Pekerjaan kita lupakan sejenak. Li'anna tafriq, karena mengosongkan hati dari bukan sholat tadi itu lebih membantu untuk khusyuk. Kemudian wandur baina yadai man taqumu. Wandur ay ta'amal. Kemudian berpikirlah kamu. Bayangkan baina baina yadai man. Di hadapan siapa engkau akan berdiri. Waman tunaji, dan siapa yang akan engkau munajat. Ini sama persis seperti dalam kitab Irsyadul Ibad kemarin ya. Ya, wandur, perhatikan olehmu baina baina yadai man taqumu. Di hadapan siapa engkau akan berdiri. Ya, kalau kita mengenal Allah, bagaimana agungnya Allah, bagaimana kerasnya Allah juga. Kalau kita nggak disiplin ya kan, sebagaimana di depan bos saja kita disiplin, ya, maka perhatikan olehmu di hadapan siapa engkau akan berdiri, dan dan di hadapan siapa engkau akan bermunajah dalam sholat. Wa kaifa tunaji, dan bagaimana engkau akan bermunajat dengannya. Wa bimadza tunaji, dan dengan apa yang engkau munajat, apa yang akan engkau bacakan, engkau laporkan nanti dalam sholat. Wa adzim fi nafsika qadaral munajah, agungkan olehmu, besarkan olehmu dalam dirimu akan nilai munajah. Beri nilai bahwa munajah ini munajah yang sangat penting. Artinya orang sholat itu kan sebenarnya sedang berbicara dengan Allah ya. Ada khitabnya, iya karena abud munajah. Nah, jadi kita harus menganggap ini hal yang besar, bukan sepele. Nah, laporan penting. Wa'adzim fi nafsik. Agungkan olehmu dalam dirimu akan nilai munajah ini. Munajah yang ada dalam sholat. Wastahi antunajia maulaka biqalbin ghafil. Malulah kamu dari bahwa engkau munajah akan Tuhanmu dengan hati yang lalai. Lalai amma antafi. Hati yang lalai dari ma yang engkau di dalamnya ma. Munajah dengan hati yang lalai dari sholat yang sedang kita kerjakan. Kadang mulut karena sudah biasa, kita baca Fatihah lancar, doa lancar kan, sehingga nggak terbayang apa-apa, makna pun kita nggak sempat tafakur, tahu-tahu udah selesai. Itu maksud ghafil. Jangan sampai karena mulut kita udah lancar, terbaca sendiri, sehingga kita nggak menyadari bacaan yang sedang kita baca. Wastahi, malulah kamu dari bahwa engkau munajah akan Tuhanmu dengan hati yang kosong, dari ma yang engkau di dalamnya ma. Wasadarin masyhunin, dan dengan dada yang dipenuhi. Masyhun ayat maf'ul, dengan dada yang dipenuhi biwaswasin dunia, dengan was-was dunia. Biasanya memang pikiran kita penuh dengan urusan dunia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita hidup di dunia, kalau kita bedah pikiran kita kelihatan macam-macam urusan, banyak urusan dalam pikiran. Kita berusaha untuk mengosongkan sejenak
Ketika mau sholat, emang ini susah ini. Kita harus sholat di tempat yang sepi juga, jangan ada suara berisik-berisik, eh, tempat yang tenang. Eh. Oh, bitafakurin fi umurul akhirah. Nah, ini lebih mudah. Nah, ini lebih mudah. Oh, bukan mudah, ini nggak boleh juga. Jadi kosongkan hatimu, malulah kamu dari bahwa engkau munajah akan Tuhanmu dengan hati yang lalai. Atau dengan hati yang penuh. Sadarin dada, maksud dada hati juga. Hati yang dipenuhi dengan was-was dunia. Atau bahkan bitafakurin dengan hati yang dipenuhi dengan berpikir pada urusan akhirat. Memikir urusan akhirat pun nggak boleh. Makruh dalam sholat. Kal jannati wan nar, seperti memikirkan surga dan neraka dalam sholat. Di sini nggak boleh. Fahadha makruhun ayatan. Maka bermula ini itu makruh pula. Alama afadahu ramli di atas ma yang memberi faedah hanya oleh Syekh Ramli. Menurut Syekh Ramli nggak boleh juga kita mikirin surga neraka dalam sholat. Apa juga yang kita pikirkan? Ya, paling mudah ya kita menyadari, memahami apa yang kita baca. Nah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Tentunya ada cara sholat khusyuk juga. Ini menurut orang tasawuf ada. Ya, perlu latihan. Wa isi syahwat dan hati dengan dada yang dipenuhi dengan kebusukan-kebusukan syahwat. Nah, apalagi sampai terbayang yang porno-porno dalam dalam sholat lebih bahaya lagi. Wa'lam, wa'lam annahu ta'ala, ketahui olehmu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam fil hali annaka qa'imun baina yadayillahi ta'ala. Yakini olehmu pada ketika annaka wa'lam fil hal, ketahui olehmu pada waktu bahwa sungguhnya engkau itu yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, oh, jadi ini annaka ini maf'ul wa alam. Ketahui olehmu pada waktu itu engkau sedang sholat, annaka akan bahwasanya engkau itu yang berdiri di hadapan Allah. Wa annahu, dan yakini olehmu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ay maulaka, Tuhanmu itu muttali'un ala sarirati. Itu muttali'un ay aliman, itu yang mengetahui kepada sarirati, kepada rahasia-rahasiamu, apa yang kau sembunyikan dalam dadamu Allah tahu. Wahwa, nah, dianya sarir ma taktumu fi qalbika. Sesuatu yang kau sembunyikan dalam hatimu. Artinya apa yang ada dalam hati kita kalau kita punya niat yang tidak baik, lagi mikirin siapapun, Allah tahu. Fakum baina yadaihi qiyamaka baina yadai ba'di mulukiz zaman. Maka berdirilah di hadapannya akan sebagai berdirimu di hadapan sebahagian raja-raja zaman. Ya, raja-raja zaman. Sebagaimana kita berdiri di hadapan penguasa biasanya khusyuk kan? Dengan anggota begitu tetap, nggak banyak gerak-gerak segala macam, bahkan nggak berani bergerak. Nah itu. Wa nadhirun ila qalbi, atah kepada mutali'un, yakinlah bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu mutali'un yang mengetahui kepada hatimu atau kepada apapun yang ada dalam hatimu, dan bahwa sungguhnya Allah itu yang melihat kepada hatimu. Ya. Jadi di sini ada tadi ya, sadrun, ada kalbun, ada sarir. Ini para ulama dalam kitab-kitab tasawuf biasanya dibedakan. Kalau sadrun itu memang secara lugawi dada bagian luar kan. Tapi dalam istilah tasawuf juga ada sadrun itu bagian hati paling atas. Kemudian di bawahnya ada kalb. Nah, di bawahnya lagi nanti ada fuad. Di dalamnya lagi ada sarir ya. Ya, bukan sarir, sir. Nah, sir. Kalau sarirah ini artinya mata tumu, sesuatu yang engkau sembunyikan, berarti rahasia. Wa masil fi sholatikal jannata an yaminik. Ya, tadi nggak boleh mikirin surga ya. Mikirin urusan akhirat seperti surga. Makro menurut Syekh Ramli. Tapi kayaknya Syekh Nawawi ini tidak mengambil pendapat Syekh Ramli. Artinya beliau di sini menambahkan. Coba kita lihat.
Wa masil fi salatikal jannata an yaminika wan nara an shimalik. Masil, tampilkan olehmu, bayangkan olehmu dalam masil itu tamsil menampilkan. Tampilkan olehmu atau bayangkan olehmu dalam salatmu akan surga dari sebelah kananmu dan akan neraka dari sebelah kirimu. Artinya kalau kita salat enggak rapi ya akan dicemplungkan ke neraka. Kalau rapi ke surga, insya Allah mungkin lebih hati-hati. Nah, kenapa beliau menganjurkan kita membayangkan surga dan neraka? Surga sebelah kanan, neraka sebelah kiri. Fa innal qalba, ini alasannya. Karena apa, sesungguhnya hati idza ishtaghala bidzikril akhirah, bila sibuk ianya hati dengan mengingat akhirat, yang qati'u anhu, nisya hilang darinya hati oleh was-was. Ya, fayakunu hadat tamsilu tadawiyan lidaf'il waswasah. Maka adalah ini tamsil, ini membayangkan tadi itu sebagai obat lidaf'il waswasah untuk menghilangkan waswas. Kada fi awarifil ma'arif, demikian tertulis dalam kitab Awarifil Ma'arif. Kemudian ini fa'in nama kita ilan untuk ini. Kamu harus yakin ketika kamu salat bahwa Allah melihat, tahu isi hatimu, Allah melihat kepada hatimu. Sehingga kamu dalam sholat, kata Imam Ghazali rahimahullah, lebih khusyuk. Sehingga kamu dalam sholat lebih fokus. Kenapa perlu fokus dan khusyuk? Fa innama yatakabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika. Hanya saja menerima oleh Allah, karena hanya saja menerima oleh Allah dari sholatmu dengan ukuran khusyukmu. Huduri qalbika dengan kadar hadir hatimu. Wa khudu'ika, dan dengan kadar khudu'nya engkau, sukuni jawarihika, tenang diam anggota badan. Salat yang diterima oleh Allah, salat sesuai dengan kadar khusyuk. Khusyuk di sini artinya fokus kepada salat yang sedang kita kerjakan, dan khudu' beliau mengartikan khudu' tenang anggota, enggak ada gerakan-gerakan di luar gerakan salat. Wa tawadhu'ika, hanya saja menerima oleh Allah dari salatmu dengan kadar tawadhu'mu, tadallulika, menghinanya dirimu di hadapannya. Wa tadarru'ika, khulusika fid doa, dengan kadar keikhlasanmu dalam berdoa. Nah, saya juga nggak bisa menjelaskan lebih. Qila, dikatakan orang li sholati arba'u syu'ubin. Dikatakan orang bagi sholat itu ada 4 cabang. Ada 4 cabang. Hudurul qalbi. Pertama hudur hati. Yang kedua syuhudul akli syah. Syuhudnya akal. Syuhud akal ini bisa kita artikan dengan memahami yang kita baca. Wa khudu'in nafsi, dan tunduknya jiwa. Wa khudu'il arkan, dan tenangnya segala anggota badan. Fahudurul qalbi raf'ul hijab. Maka bermula hadir hati itu akan terangkat hijab. Wa syuhudul akli raf'ul itab. Syuhud akal itu akan hilangnya celaan. Kalau orang salat memahami apa yang dia baca, nggak akan dicela oleh Allah. Syuhudul akli raf'ul itab. Syuhud akal itu terangkatnya celaan. Khudu'ul khudu'un nafsi fathul abwab. Nah, khudu', tunduknya jiwa, ya kita menghina diri. Fathul abwab itu terbukanya pintu-pintu. Pintu Allah. Khudu'ul arkan wujudus sawab. Bermula tenangnya segala anggota badan itu wujudus sawab. Faman atas sholat bila huduril qalbi fahuwa musallin lahir. Maka barang siapa yang mendatangi ia akan sholat dengan tidak ada hadirnya hati, maka dianya itu musallin lahin, seorang yang sholat lagi yang lalai. Apa nih bang? Tahu? Gak buka bang. Kitab bukan, aja beli kitab. Tulisan kitab. Waman ataha bila syuhudil aqli fahuwa musallin sahin. Barang siapa yang mendatangi ia akan sholat dengan tanpa kesaksian akal, nggak paham apa yang dia baca, bahwa musallin sahin, maka dianya itu dianggap orang yang sholat lagi yang lalai. Sahin lalai ya. Artinya seperti orang apa namanya ngigau ya, membaca sesuatu yang dia nggak menyadarinya. Waman ataha bila khudu'in nafsi fahuwa musallin khati'un.
Barang siapa yang mendatangi ia akan sholat dengan tanpa ketundukan jiwa, maka dianya itu seorang yang sholat lagi yang bersalah. Dalam sholat merasa sombong, merasa kita paling khusyuk misalkan ya, atau segala macam. Waman ataha bila khudu'il arkan. Barang siapa yang mendatangi ia akan sholat dengan tidak ada ketundukan, ketenangan anggota badan. Bahwa musallin jafin, maka dianya itu seorang yang sholat jafin. Seorang sholat yang menyepelekan. Artinya sholat banyak gerakan yang tidak diperlukan. Itu namanya menyepelekan Tuhan. Waman ataha kama wusifa. Barang siapa yang mendatangi ia akannya sholat sebagaimana yang disifati akan dianya mah. Bahwa musallin wafin, maka dianya orang itu orang yang sholat lagi wafin. Sholat lagi yang menyempurnakan hak-hak sholat. Kaza fi awarifil ma'arif, demikianlah tertulis dalam kitab awarifil ma'arif. Waruya fil khabari, dan diriwayatkan dalam hadis, laisa lil mar'i min sholati illa ma'aqala. Tidak ada bagi seseorang dari sholatnya kecuali apa yang memahami ia. Sholat yang ada nilainya berarti sholat yang orang memahami bacaan-bacaan sholatnya. Waqad uruya fil khabari, sungguh diriwayatkan dalam khabar juga. Sungguh diriwayatkan dalam khabar annaman khasya'a fi sholati, bahwa sungguh orang-orang yang khusyuk ia dalam salatnya wajibat lahul jannah, wajib untuknya surga. Maksud wajib baginya oleh surga, dia berhak dapat surga tentunya dengan diberikan oleh Allah. Wa kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh, dan keluar ia dari dosanya sebagai seperti hari yang melahirkan akannya oleh ibunya. Jadi salat yang khusyuk jadi mukaffiri dzunub ya, terhapus dosa. Karena dalam salat itu ini bukan hal yang mustahil. Orang yang sholatnya khusyuk, terhapus segala dosanya. Kenapa? Karena sholat itu, dalam sholat itu ada pengakuan, ada taubat, ada istighfar, ada penghinaan diri ya. Kita mengaku sebagai hamba Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah dalam sholat. Jadi sholat itu seperti kita memperbaharui taubat. Makanya orang yang benar sholatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abuduhu fi sholatika ka'annaka tarah. Sembah olehmu akannya, ai maulaka akan Tuhanmu fi sholatika dalam sholatmu, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau itu engkau lihat akannya Allah. Ai u'buduhu ta'ala hala kaunika fi sholatika misla hali kaunika ra'iyan lah. Sembah olehmu akannya Allah Ta'ala hal keadaan engkau dalam sholatmu, misla. Itu seperti hal keadaan engkau itu yang melihat baginya Allah. Tentunya Allah nggak bisa dilihat kan. Cuma seperti kita melihatnya. Artinya kita merasa diperhatikan oleh Allah. Sehingga kita lebih khusyuk. Nah ini makam muraqabah. Yang kita merasa diintip. Biasanya kita kalau ada yang memperhatikan kan sok-sok khusyuk gitu ya. Mengkhusyuk-khusyukkan sholat takut dicela orang. Nah ini kita yakini Allah melihat kita. Fa innaka law qaddarta annaka qumta fi ibadati rabbika, maka sesungguhnya engkau, jikalau engkau mentakdirkan, bahwa sesungguhnya engkau itu engkau berdiri dalam menyembah Tuhanmu, wa anta tu'anihi, dan bermula engkau itu engkau lihat akan dia, lam tatruk, niscaya tidak akan engkau tinggalkan akan sesuatu apapun, mimma takduru alih, dari ma yang engkau sanggupi di atasnya ma, min minal khudu'i wal khusyu'i wa husnus sumti wa husnis sumti wa hifdil qalbi wal jawarihi wa ijtima'ika bi dhahirika wa batinika. Ya, karena sesungguhnya engkau, jikalau engkau membayangkan, engkau takdirkan, bahwa sesungguhnya engkau berdiri dalam menyembah Tuhanmu, sementara engkau melihat akan Dia. Jika kita membayangkan sholat, dalam sholat kita melihat Tuhan, pasti nggak ada sesuatu yang kita tinggalkan. Nah, engkau tidak akan meninggalkan akan sesuatu apapun dari apa-apa yang engkau sanggupi di atasnya, dari khudu' tadi di belakang, dari khusyuk, dari bagusnya kelakuan, husnis sumti, wa hifdzil qalbi, dari menjaga hati, wal jawarihi, menjaga anggota, nggak banyak gerak-gerak, wajtimaika, terkumpulnya dirimu dengan zahirmu dan batin. Jadi terkumpul dirimu dengan zahir batin maksudnya fokus. Illa ataita bihi, kecuali
Nah, tidak akan engkau tinggalkan akan sesuatu dari apa yang engkau sanggupi illa ataita biha, melainkan engkau melaksanakan dengannya apa yang engkau sanggupi. Kama afadahu Ibrahim Musyabar Khaiti. Sebagaimana nama yang menjelaskan akan nama oleh Syekh Ibrahim Asyabar Khaiti, ya. Ya, atau Asyabar Khaiti. Khaiti. Fa'ilam takun tarahu, jika tidak adalah engkau itu engkau bisa melihat akan dia. Fastamir ala ihsanikal ibadah, maka tetaplah kamu di atas memperbaikinya dirimu akan ibadah. Kali walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tetap lakukan ibadah sebaik-baiknya. Fa innahu yaraka, karena sungguhnya Allah itu melihat ia akan engkau. Idh huwal musyahidu likulli ahadin min khalqih. Karena dianya Allah itu yang melihat bagi segala sesuatu, bagi setiap orang dari makhluknya. Fi harakatihi wa sukunihi, dalam geraknya seseorang dan dalam diamnya seseorang. Susah ini. Ini susah babnya, bab khusyuk. Fa'ilam yahdur kalbuka walam taskun jawarihuka liqusuri ma'rifatika. Maka jika tidak mau hadirlah oleh hatimu, tidak diamlah oleh anggota badanmu. Kenapa tidak mau hadir hati, tidak diam anggota badan? Enggak tenang kita. Likusuri, hai naksi, karena kurang mengenalnya dirimu bijalalillah, dengan keagungan Allah Ta'ala. Fakadir, maka bayangkan olehmu, takdirkan olehmu fi dawami qiyamika, dalam tetap berdirinya kamu dalam salatmu. Anna rajulan solihan min wujuhi ahli baitik. Bahwa sungguh seorang laki-laki yang soleh min wujuh, asyrafi, dari orang-orang yang mulia dari ahli keluargamu. Yang duru ilaika, itu yang melihat ia kepadamu. Bi'ainin kaliah, dengan mata yang tajam. Ini sama seperti dalam kitab Irsyadul Ibad. Jika tidak mau hadir hati kita, anggota badan kita enggak mau tenang karena kita tidak mengenal Allah, maka bayangkan, bayangkan dalam tetap berdirimu dalam sholat. Ketika kita sholat, bayangkan anda rajulan solehan, seorang laki-laki yang soleh dari orang-orang yang kita hormati di rumah kita, dia melihat kepada kita dengan mata yang tajamnya. Sholat kita ada yang memperhatikannya. Pasti kita lebih hati-hati, nggak banyak gerak kan, takut dipermalukan. Nah, yang melihat ia kepadamu, yang dulu kabar anna, bahwa sungguh seorang laki-laki yang soleh dari orang-orang yang terhormat dari keluargamu itu melihat ia kepadamu. Kenapa dia melihat? Liya'lama kaifa salatuka, agar tahu ia bermula bagaimana itu salatmu. Dia melihat, pengen tahu salat kita bagaimana. Fa inda dzalika yahduru qalbuka, ketika itu kita merasa ada yang memperhatikan, akan hadirlah oleh hatimu. Wataskunu jawarihuka, dan tenanglah oleh anggota badanmu. Kenapa? Bisa tenang dan hadir kalau kita merasa ada yang memperhatikan. Khifata ayyan sibaka zalika rajulul ajiz. Karena khawatir, takut bahwa menisbatkan akan engkau oleh itu laki-laki yang lemah, laki-laki khusyuk kepada kurangnya khusyuk. Takut kita dicela kan, masa sholatnya gitu nggak tenang. Nah, akhirnya kita jadi tenang. Nah, jadi ini cara ya, cara. Cara kok di depan orang aja kita bisa khusyuk ya. Nah, kenapa di hadapan Allah kita nggak bisa khusyuk? Summa ba'da ihsasika min nafsika dzalik. Kemudian sesudah merasakannya dirimu, dari dirimu akan demikian. Sesudah ihsas, sesudah engkau merasakan dari dirimu akan demikian. Demikian engkau merasa khusyuk kalau ada yang memperhatikan. Yarji ila nafsik. Kembalilah kamu kepada dirimu bil mu'atabah, dengan mencela. Baru kita membisikkan kepada diri kita, seolah-olah kita berbicara dengan diri sendiri, kita mencela diri kita. Wakul ya nafsasu, katakan orangmu, ya nafsasu, wahai jiwa yang buruk, innaka tad'ina ma'rifatallah wa hubbahu, sungguhnya engkau itu engkau mengakui, tad'in, engkau mengklaim, ya. Sesungguhnya engkau itu tad'in, engkau mengakui, menyatakan, engkau mengklaim akan mengenal Allah dan mencintainya Allah. Kau menyatakan mengenal Allah, mencintai Allah, tapi sholat di depan Allah enggak khusyuk. Ala tastahina min khalikiki. Apakah engkau tidak malu dari penciptamu, wa maulaki, dari Tuhanmu? Idh qaddarti tila'a abdin dalilin min ibadihi alaiki, wa laysa biyadihi darruki, wala naf'uki, wala iqabun, wala sawabun, khasya'ti, atau khasya'at jawarihuki. Ki semua, karena mu'annas nafsu ya. Nah, apakah engkau tidak malu dari penciptamu, dari Tuhanmu? Kenapa? Idh qaddarti, ketika engkau membayangkan akan dilihat oleh seorang hamba yang hina. Jadi hamba-hambanya Allah melihat kepadamu.
Walaisa biyadihi, padahal tidak ada dalam tangannya itu mudaratmu dan manfaatmu. Ketika engkau membayangkan ada yang memperhatikan tadi, ada hamba Allah yang memperhatikan dirimu, engkau jadi khusyuk. Padahal hamba itu tak berdaya, tak bisa memberi manfaat kepadamu, tak bisa memberi mudarat. Id, id qaddarti, ketika engkau membayangkan akan melihatnya hamba yang hina dari hamba-hambanya Allah kepadamu. Walaisa biyadihi, padahal tidak ada dalam tangannya si hamba itu mudaratmu, artinya dia tidak bisa memudaratkanmu, wala naf'uka, tidak bisa memberi manfaat kepadamu, wala iqabun, tidak bisa menghukum, tidak bisa memberi pahala, khasya'at jawarihuki. Nah, khusyuk oleh semua anggota badan. Ketika engkau membayangkan ada yang melihat, jadi khusyuk segala anggota badanmu. Wahsunat salatuka, jadi salatuki, jadi baguslah oleh salatmu. Summa innaki bikasril hamzah. Summa innaki ta'lamin annahu muttali'un alaiki. Kemudian sungguhnya engkau yakin, hai nafsuku, bahwa sungguhnya Allah itu yang melihat kepadamu. Wala takhsha'ina li'azamati, dan engkau tidak khusyuk bagi keagungannya Allah. Nah, ini kita semacam berbicara dengan diri. Kenapa kalau diperhatikan oleh hamba Allah kita khusyuk? Kalau diperhatikan oleh Allah kita biasa aja. Ahwa ta'ala indaka akallu, apakah dianya Allah Ta'ala di hadapanmu itu lebih rendah, lebih kurang, asgaru lebih kecil, wa ahkaru lebih hina, min abdin min ibadih, dari seorang hamba dari hamba-hambanya Allah? Tentu tidak, ya kan? Akhirnya kita paham, menyadarkan kita untuk berusaha untuk usyuk. Fama asyadda tughyanika, fama asyadda tughyanaka, ay isyanaka, maka alangkah berat maksiatnya engkau. Ah, apa namanya? Takjub. Fama asyadda tughyanaka, maka alangkah besar kedurhakaanmu, isyanak, kemaksiatanmu. Wajah laka, maka alangkah besar kebodohanmu. Wa ma'adhama ada watakali nafsik, maka alangkah besar permusuhannya engkau bagi dirimu. Nah, wa ma'adhama ada wataki li nafsiki, alangkah besar permusuhannya dirimu, hai jiwaku, bagi dirimu. Li'annaki wakarti abdan dalilan, karena engkau menghormati akan hamba yang hina. Wala tuqirin Allah Ta'ala, dan engkau tidak menghormati akan Allah Ta'ala. Wa takhshinan nas, engkau takuti akan manusia. Wala takhshin Allah Ta'ala, dan engkau tidak takuti akan Allah Ta'ala. Wa huwa haqqu an takhshih, padahal dianya Allah itu yang lebih berhak bahwa engkau takuti akan dia. Nah, ini panjang tentang khusyuk yang beliau membahas. Wa'alij qalbaka, obati olehmu akan hatimu, bihadil hiyal, dengan ini helah, hiyal jamaah ya, dengan ini cara, apa namanya, hiyal itu trik ya. Wa'alij zawil, zawil usahakan olehmu, wadawi obati olehmu, jadi alij obati. Alij obati olehmu qalbaka akan hatimu, bihadhil hiyal, dengan ini trik-trik tadi. Kita membayangkan, diperhatikan oleh orang ya. Hiyal bikasril ha, dengan kasrah ha, wa fathil ya, dengan fathah ya, bihadhil hiyal. Jam'u hilatin, dianya hiyal itu jamak dari hilah. Dianya hilah itu al-hazqu fi tadbiril umur. Dianya hilah itu hazqu, cerdas ya. Cerdas dalam mengatur perkara. Trik. Obati olehmu akan hatimu dengan ini cara tadi. Fa'asahu, maka mudah-mudahannya hatimu. Fa'asahu, ay kalbuka, maka mudah-mudahan hatimu itu ayah dura maka, bahwa hadir ianya hati bersamamu dalam salat. Jadi asa ini isimnya domer, jarang ketemu domer. Jadi ay kalbuka, faasa kalbuka, mudah-mudahan saja hatimu itu yahdur, hadir ya bersamamu, fi salatika, dalam salat. Kenapa perlu hadirnya hati? Fa innahu aisya'an laisa laka min salatika illa ma aqalta. Ini hadis ini sudah Syekh Nawawi bawakan tadi ya. Karena sungguhnya hal dan sya'an itu tidak ada bagimu dari sholatmu illa ma'akalta, kecuali apa yang engkau pahami, tadabbarta, kecuali apa yang engkau tadabburkan, yang engkau pahami, minha, darinya sholat. Wa amma ma'ataita bihi, adapun bermulama yang engkau datangkan dengannya, ma fi sholatika, dalam sholat. Adapun apapun yang engkau lakukan dengannya dalam sholat, minal qiraati, dari qiraah, wal azkar, dari zikir-zikir, ma'al ghaflah, bersama lalai.
wasahwi, lupa. Artinya kita baca apapun yang kita baca dalam salat, tapi kita nggak menyadari. Adapun bermulama yang kau bawakan dengan nyaman dalam salatmu dari qiraah, Fatihah, Quran, zikir-zikir bersama lalai dan lupa, lupa amma antafih dari ma yang engkau di dalamnya ma. Artinya bi lam yahdur kalbu dengan bahwa tidak hadirlah oleh hatimu, bahwa maka dia nyama ataita bihi ilal istighfari kepada istighfar wa takfir dan kepada takfir melakukan hal yang bisa menghapuskan kesalahan. Takfir itu memberikan kafarah. Maka dia nyama yang kau lakukan dalam sholat dalam keadaan lalai itu lebih butuh kepada istighfar dan takfir. Nah, sesuatu yang kita baca tanpa kita sadari, hal itu justru perlu kita istighfar lagi. Kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah, saya lalai dalam sholat. Jadi istighfar terhadap sholat itu sendiri lebih butuh kepada istighfar wa takfir. Lebih butuh untuk diberikan kafarah penembus karena kita sudah melakukan kelalaian dalam sholat. Nah, jadi takfir di sini fi'lul kafarah, memperbuat kafarah min sedekatin dari sedekah dan seumpamanya sedekah ahwaju itu lebih butuh. Ini lebih duluan ilatnya. Bukan duluan ilat, ini khobarnya. Dianya apa yang kita baca dalam salat dengan tidak kita sadari itu lebih butuh kepada istighfar dan diberikan kafarah. Kenapa? Kenapa harus diistighfar lagi isi salat kita? Diberikan kafarah li'anna fi salatika khalalan. Karena dalam salatmu itu ada cacat tadi. Di mana cacatnya? Li'adami huduri kalbika, karena cacat karena tidak ada hadir hatim. Karena tidak ada hadir hatim. Fal khusyuk fi salat, maka bermula khusyuk dalam salat. Walau fi juz'in minha, walaupun dalam satu bagian darinya salat itu wajib. Kalau ada khusyuknya walau dalam takbiratul ihram. Lakinnahu laisa syaratan li sihhatis shalah, tetapi nya khusyuk bukan ia itu sebagai syarat bagi sah salat ya. Jadi berat kalau khusyuk jadi syarat sah salat, jadi kita salat kita enggak sah. Walaupun menurut ulama tasawuf kayak Imam Ghazali sendiri, beliau lebih condong kepada syarat sah salat khusyuk itu. Nah, kama afadahu Syekhuna Ahmadun Nahrawi, sebagaimana yang memberi faedah akannya oleh Syekhuna Ahmad Nahrawi. Beliau menyatakan bahwa khusyuk bukan syarat sah salat. Nah, titik dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.